Saya, Mayang Mutia Asri, guru asisten perawat di SMK Bunga Persada Cianjur mempersembahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kayaknya semuanya nggak hadir semua ya. Hanya 5 orang saja, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan kalian belajarnya tetap semangat. Sebelumnya Ibu juga mau mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah hadir hari ini untuk belajar bersama Ibu dengan pembahasan mengenai penyakit pada sistem indera, khususnya yaitu penyakit pada bagian mata. Dan Ibu juga mau mengucapkan turut berbelasungkawa kepada teman-teman ataupun keluarga kita yang terdampak bencana gempa. Semoga mereka bisa bertahan, bisa sehat, dan juga bisa tabah menghadapi cobaan dan ujian. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin KM-nya ya, Andika, untuk menyiapkan sebelum belajar ya, berdoa dulu. Siap. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa sekaligus mendoakan anak kita yang terdampak bencana alam Cianjur. Doa bagi Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu akan mengabsen dulu ya. Yang pertama, Andika hadir. Kemudian Dimas hadir. Sophie hadir. Reva hadir. Siti Jenab. Oke, kita lanjut saja ke bagian apersepsi. Nah, di sini ada sebuah gambar atau foto seseorang wanita yang kondisinya seperti ini. Masih ingatkah kalian dengan korban kejadian ini? Siapa di antara kalian yang ingin memberikan pendapat mengenai gambar tersebut? Silakan angkat tangannya. Baik, si Jen, silakan. Saya menjawab, dari gambar tersebut itu kejadian waktu di Kanjuruhan yang menunjukkan dari mata. Yang tadinya lihat matanya itu merah. Terus ada peradangan pada mata, lalu yang terakhir itu bengkak dan berair. Bengkak dan berair. Oke, bagus. Siapa lagi yang mau memberikan pendapatnya? Coba yang cowoknya jangan kalah. Oke, Dimas. Untuk pengalaman pribadi Dimas, untuk mata merah mungkin kena debu yang menjaga mata menjadi merah dan kayak level dan kayak Pernah mengalami mata merah terakhir kapan? dari bawah. Oh ya, berarti lumayan bagus ya, mata kamu tidak berkacamata, jarang mengalami infeksi mata ya, berarti kamu sehat ya, alhamdulillah, bagus ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita akan membahas 7 subtopik atau 7 materi inti. Yang pertama itu adalah definisi konjungtivitis, yang kedua tanda gejala konjungtivitis, yang ketiga penyebab konjungtivitis, yang keempat komplikasi konjungtivitis, yang kelima pencegahan konjungtivitis, yang keenam pengobatan konjungtivitis, yang ketujuh pemeriksaan konjungtivitis. Jadi selama 45 menit ke depan kalian akan belajar mengenai ini semua gitu ya, dengan metode diskusi dan presentasi juga demonstrasi. Nanti di akhir, di pertengahan sesi setelah kalian melakukan presentasi, Ibu akan mendemonstrasikan dulu bagaimana caranya melakukan pemeriksaan mata pada penderita konjungtivitis. Pemeriksaannya itu sangat sederhana, jadi Ibu yakin kalian akan mampu untuk melakukan dan mengulanginya.
sesuai dengan prosedur yang akan dijelaskan di LKPD. Ya, selain itu kalian akan menonton sebuah video pembelajaran ya, itu juga menjelaskan mengenai tahapan-tahapan pemeriksaan mata. Bagian matanya hanya mata eksternal sederhana. Oke, lanjut lagi. Kita masuk ke kegiatan inti. Nah, di sini Ibu di fase pertama itu Ibu ingin mengorientasikan sebuah permasalahan lagi yang berhubungan dengan materi yang akan kita bahas. Sebelum kalian membahas sesuatu yang ada di LKPD, Ibu ingin kalian bisa memberikan sebuah pendapat lagi mengenai perbedaan dari 4 gambar ini. Kira-kira apa sih yang membedakannya? Kemudian kalau misalnya kalian belum tahu penyebabnya, Ibu tidak masalah. Yang penting yang bisa kalian amati dari keempat gambar ini tuh apa gitu. Silakan pendapatnya Ibu tunggu dari siapa aja. Baik itu siswa laki-laki ataupun perempuan. Boleh? Ya, Andika. Oke. Untuk gambar pertama itu gambar mata yang normal, kemudian mata yang gambar kedua, matanya ada beberapa seperti kotoran mata, ya. Sehingga mungkin matanya susah untuk melek. Oke, Andika pernah ya? Pernah seperti itu waktu bayi. Nah, terus gambar yang ketiga, matanya sembarangan terus berair. Kemudian gambar keempat, matanya yang merah berair, kemudian terjadi pembengkakan pada mata. Oke, bagus ya jawabannya. Coba kita bandingkan sama satu lagi. Coba tim cewek jangan kalah walaupun ada berdua. Siapa nih? Oke, Reva, come on. Iya, ini ya, bagus. Terus? Yang kedua itu ada pembengkakan pembuluh darah. Ya, betul. Yang ketiga sama keempat itu sama pembuluh darahnya bengkak, sama-sama berair. Tapi yang keempat ada pembengkakan di area apa ini namanya? Kelopak mata. Yang biasa kalian tuh kalau dandan suka pakai apa? Eyeshadow, itu di bagian kelopak mata atau palpebra namanya ya. Nah, bagus sekali jawaban dari keduanya. Boleh kasih oplos. Nah, betul ya. Tadi kalian sudah mampu membedakan keempat gambar mata tersebut ya. Ini ada yang normal, kemudian di sini ada kotoran atau beleknya. Kemudian ini ada berair gitu, yang ini ada bengkak gitu ya. Ini semuanya adalah bentuk dari jenis-jenis konjungtivitis tersebut gitu. Nah, kalian harus menggali lebih dalam lagi mengenai kasus ini dalam sebuah LKPD yang akan Ibu bagikan. Silakan kalian berkelompok. Jadi kita bagi saja kelompoknya menjadi dua bagian ya. Langsung aja Ibu bagikan LKPD-nya. Nah, untuk pengerjaannya kalian Ibu kasih waktu kurang lebih 10 menit saja, karena ini hanya sedikit pertanyaan. Kalian tulis di situ boleh, di buku boleh. Nanti setelah ini kita presentasikan ya, semampu kalian. Kalau tidak dimengerti, kalian boleh bertanya kepada Ibu. Silakan mulai dikerjakan. Oke, sambil kalian mengerjakan, silakan jangan lupa kalian tulis dulu anggota kelompoknya di situ ya. Ada jangan sampai ketinggalan biar nilainya nanti juga Ibu tambah kalau memang siswanya bagus jawabannya. Kemudian diskusikan dengan teman kelompok biar kalian bisa berbagi ilmu, berbagi sharing gitu ya. Yang tidak dimengerti kalian boleh tanyakan kepada Ibu. Gimana? Di sini sudah mulai Sophie mencari jawabannya. Ibu sudah bagi di ini ya, bahan ajar. Ada kan Sophie? Oke. Kelompok si Jen, bisa si Jen?
Ya, gimana? Udah selesai? Udah Bu. Udah? Coba lihat. Oke. Bagus ya. Oke, kita masuk ke fase 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dari kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan hasil dari diskusinya? Kelompok si Jen. Siapa? Reva ya? Reva akan membacakan, yang lain tolong simak. Kemudian jika ada yang mau ditanyakan boleh setelah fase 4 ya, setelah diskusi. Oke, Reva silakan berdiri biar kedengeran sama yang lain. Sama pertanyaannya ya. Saya menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya, bandingkan apa perbedaannya, kemudian analisis penyebabnya. Dari hasil diskusi kami, jawabannya pada gambar ke-1 itu mata kamar, pada gambar ke-2 kemudian keempat mata merah, terdapat kotoran dan ada pelebaran pembuluh darah. Lalu mata ketiga dan keempat matanya berair, dan yang keempat mata daerah padam. Penyebabnya bisa karena virus, bakteri, ada juga karena alergi seperti flu binatang dan yang tadi. Oke, bagus sekali. Coba Ibu mau tanya dulu, kelompok yang ini sama nggak jawabannya? Sama atau berbeda? Ada nggak yang berbeda jawaban dari kalian? Nah, kita bandingkan dulu ya. Tadi menurut kelompoknya si Jen, yang pertama ini mata normal. Kamu setuju? Setuju. Yang kedua ini? Wah, merah, ada pelebaran pembuluh darah atau injeksi, ini namanya ya, injeksi. Kemudian ada beleknya. Kira-kira penyebabnya karena apa? Ada virus, ada bakteri, ada juga karena alergi. Tapi kalau kamu bilang virus, bakteri atau alergi, yang ini karena apa nih kira-kira di antara ketiga itu? Kayaknya alergi. Menurut kelompok si Jen karena alergen. Kalau kelompok ini? Karena bakteri, yang betul ya. Orang yang punya mata tersebut tidak menjaga matanya. Cirinya kalau ada bakteri itu dia ada belek. Nah, itu yang membedakan yang pertama. Nah, iya, belek ini membedakan dengan yang lain bahwa seseorang terkena bakteri matanya. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjut lagi. Yang ini karena apa kelompok? Karena virus. Apa yang menjadi alasan kenapa kamu menyatakan ini karena virus? Karena merah berair, kemudian disebutnya apa ini? Kalau virus itu pink eye. Nah, ada istilah namanya pink eye atau matanya pink gitu, keping-pingan. Merah tapi keping-pingan dibanding dengan ini yang merahnya lebih kenyataannya ya, ini hanya gambar ilustrasi jadi tidak terlalu menonjol perbedaannya. Ini lebih ke pink. Betul, ini dari virus ya. Oke, satu lagi, ini karena apa nih? Alergi. Kenapa kamu bilang ini alergi? Nah, karena adanya pembengkakan. Selain itu ciri khasnya yang alergi apa? Ada apa? Ada apa Dimas? Ini sama tadi radang atau pembengkakan yang atas maupun yang bawah. Yang paling menonjol itu ketika di salah satu sisi mata saja. Itu tanda alergi. Kalau tanda infeksi yang karena virus ataupun bakteri itu biasanya terjadi di kedua matanya. Di sini yang sedang sakit mata ada nggak? Ada. Siapa? Oh, Reva. Coba lihat ibu matanya. Sini, dari sini. Oh iya tuh, Reva lagi sakit mata ya, lagi kemerahan. Sejak kapan Reva? Kemarin malam. Oh, kebetulan lagi bahas sakit mata. Gimana rasanya? Cuma kayak ada yang ngerenjel, terus pas mau tutup mata, terbuka matanya ada yang sakit. Kemerahan ya. Udah diapain matanya? Baru di kompres kan
Terus dikasih obat tetes mata. Oke, obat tetes mata biasa ya. Dan mudah-mudahan karena biasanya kalau yang alergi itu harusnya dikasih antihistamin, tapi itu harus ke dokter dulu ya, harus berobat dulu. Oke, kebetulan karena teman kalian ini ada yang lagi sakit mata, jadi ini nanti pada saat pemeriksaan bisa banget ya kalian membedakan mana yang mata normal dengan mata yang lagi sakit. Oke, kita lanjut lagi ke fase pertanyaan selanjutnya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan nomor terakhir. Ya, silakan. Pertanyaan terakhir, apa saja pengobatan yang bisa diberikan pada gejala tersebut? Nah, menurut kelompok saya, yang pertama itu mengompres mata dengan air dingin ataupun hangat. Yang kedua menggunakan obat tetes mata atau salep. Yang terakhir mengkonsumsi obat antibiotik agar meredakan rasa sakit pada mata seperti oplosasin. Oke, bagus sekali jawabannya. Sama semuanya jawabannya? Sama, kamu jawabannya gimana? Yang tentang pengobatannya? Kan juga pakai Dikompres. langsung diobatinya pakai antibiotik tetes mata seperti oplosasin, salep mata dan antibiotik harus digunakan oleh pasien 1-2 minggu. Jadi pengobatannya itu diberikan sesuai dengan penyebabnya ya. Tadi kan kalian sudah bisa membedakan mana yang karena infeksi dan non infeksi. Yang non infeksi karena bakteri atau virus berarti obatnya juga untuk antibiotik. Kalau yang bakteri, kalau yang virus katanya boleh tidak diobati karena memang dia bisa sembuh sendiri kecuali berat, jadi kalian harus berobat ke dokter. Dan yang alergi juga ada obat tersendiri ya, antihistamin gitu ya, dan lain-lain seperti itu. Sekarang ada yang mau ditanyakan dari masing-masing kelompok, boleh saling bertanya dari sini ke sini, dari yang ini ke sini. Silakan, ada pertanyaan atau tidak? Silakan Sophie. Dari kelompok kami kalau misalnya kan salah satu dari kalian atau yang lain itu sakit mata. Nah, itu sakit mata jenis apa yang Eva alami? Oke, ya bagus ya pertanyaannya nih. Yang Reva alami sekarang kira-kira sakitnya penyebabnya apa menurut Reva ya? Karena belum ke dokter ya? Belum ya, nanti kalau itu ke dokter aja berobat. Ini mah hanya kemungkinan menurut Reva sakitnya apa dan alasannya apa? Oke, Reva. Mungkin karena debu yang masuk ke mata, soalnya awalnya juga membuat ada dulu. Ya, terus? Pas Jangan malu-malu atuh. Jadi kayak ada debu gitu masuk ke mata. Jadi kemungkinan dari ketiga penyebab itu kamu masuknya ke penyebab apa nih? Alergi Sophie. Jadi dia mungkin terkena debu karena debu. Jadi alergi katanya gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Dimas. Sebelumnya kan barusan scroll TikTok juga gitu kan, dan ya sekarang yang jadi pengusaha yang kedua ada istrinya buka sendiri dan makanya memang sekarang kemungkinan bisa sembuh normal lagi atau berapa persen sembuhnya? Mau dijawab ya. Menurut kami itu mungkin bisa sembuh dengan cara ke dokter atau penanganan medis, karena emang kalau udah melebar ke bawah itu harusnya jadi lebih parah lagi kalau udah penanganan medis, atau lebih tepatnya kalau penanganan utamanya bisa dikompres dulu dengan air dingin atau air hangat. Jadi mungkin Ibu sedikit meluruskan, itu harus mendapat penanganan yang lebih lanjut, yaitu dengan ke dokter spesialis mata gitu. Betul, tadi penanganannya bisa tuh di awal ketika kalian terkena trauma atau benturan yang sangat keras sehingga menimbulkan adanya pecahnya pembuluh darah atau keungu-unguan ya, kayak orang ditonjok atau, tapi ini mah ketiban bangunan, sama aja kan, itu trauma namanya.
Nah itu bisa dikompres. Kompresnya pakai kompres apa? Air dingin. Jadi jangan kompres panas. Kayak pemain bola, kalau cedera kompresnya apa? Nah itu, kenapa harus kompres es? Karena kompres es itu bisa membuat vasokonstriksi atau pembuluh darahnya menyempit. Kalau ditambah air panas atau kompres hangat, dia akan lebih lebar lagi, nanti lebih banyak lagi, melebar lagi luka memarnya, seperti itu. Ya termasuk luka-luka kepukul dan lain-lain itu kompresnya kompres dingin, ya seperti itu. Bisa diterima jawabannya? Oke, sekarang dari kelompok ini boleh nih, ayo balas nih pertanyaannya. Apa? Kelompok kami akan bertanya tentang mengapa pada saat terjadinya konjungtivitis pada seorang itu mengalami pelebaran pembuluh darah. Oke, kelompok boleh misalnya Ibu saya mau mencari dulu jawabannya boleh. Kalau mau langsung dijawab boleh. Pendapat kalian. Ya, pelebaran pembuluh darah atau injeksi namanya, injeksi pembuluh darah. Ini ada pertanyaan juga. Ya, silakan Andika. Tadi ditanya mengapa pembuluh darah bisa lebar ke mata tidak? Ya. Mungkin disebabkan karena adanya bakteri yang masuk ke dalam mata sehingga mengganggu jaringan pada bagian mata. Ya, sehingga menimbulkan kemerahan. Betul sekali. Ini tambahkan Oke, Sofi silakan. bisa juga akibat peradangan pada selaput yang melakukan bola mata dan merupakan bagian. Oke, bagus sekali. Bisa ditangkap jawabannya? Jadi karena adanya benda asing, baik itu bakteri, virus, ataupun debu, bahan alergen lah yang masuk ke dalam mata seseorang sehingga menimbulkan pembuluh darahnya menjadi melebar karena jaringannya rusak atau jaringannya terganggu. Nah, ini adalah respon positif dari tubuh kita terhadap sebuah infeksi. Bukan di mata saja, di seluruh bagian tubuh pun sama seperti itu. Misalnya kita kegores tangannya, memerah nggak bekasnya? Kadang ada radang dulu, ada bengkak dulu, baru ada darahnya. Seperti itu ya. Sama berarti artinya respon tubuh dari seseorang ketika ada debu langsung memerah itu bagus, baik gitu ya. Artinya tubuh kita sedang bekerja untuk melawan infeksi. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu Sijin mau nanya. Satu lagi pertanyaan si Jen. Oke. Kan banyak ya kayak di perumahan Sijin kayak kalau ada yang sakit mata nggak boleh dilihat, katanya dapat menular kalau lihat sekali lihat juga. Apakah benar? Si Jen bertanya kepada kelompok dulu ya. Ada yang tahu apakah itu hanya sekedar mitos atau fakta? Ini jauh ya. Ya. Jika kita melihat mata teman kita yang sedang gerak, otomatis kita merasa juga kayak merasa saya juga kayak kalau kita melihat Menyarang itu bahasa Sunda. kita nggak sengaja nggak sedikit mata, jadi tampil yang kita itu keluar ke belakang. Tapi apakah hanya dengan melihat kita bisa tertular? Kayaknya tidak lama. Sok, Sofi. Karena waktu itu kan si mama saya ke rumah saya, sedangkan pada waktu itu lagi dan itu apa sakit matanya merat si mama. Nah dari si mama itu semua keluarga itu bisa mengurangkan. Ya, apakah Ibu mau pertanyaannya apakah dari tatap-tatapan bisa menular? Bisa. Bisa, yakin? Enggak, tapi dari apa? Kayaknya mungkin yang kesimpulan dari yang kita mungkin karena memang ada bakteri yang di ini yang tadi masuk ke mata, nah itu yang dapat menimbulkan. Nah, jadi tetap untuk penularan itu harus ada kontak. Mungkin mamahnya salaman sama saudara yang matanya kemerahan. Di rumah dia nyiapin makanan buat kamu, buat ayah kamu, buat adik-adik kamu. Megang ayah kamu, sakit ayah kamu megang lagi kamu, sakit. Nah, seperti itu. Jadi ada kontak atau
sentuhan sehingga membuat bakterinya berpindah-pindah dan akhirnya bisa tertular. Jadi hanya tatap-tatapan itu tidak menularkan. Oke, bisa dipahami? Baik, sekarang kita lanjut saja untuk menyaksikan video pembelajaran mengenai pemeriksaan mata sederhana bagian eksternal ya. Kalian simak, kalian cermati baik-baik. Nanti Ibu juga akan demonstrasikan kembali, lalu kalian pun harus mengulang apa yang sudah Ibu lakukan. Oke? Oke, baik. Ibu akan mendemonstrasikan bagaimana cara pemeriksaan mata. Nah, yang pertama, alat yang akan kita gunakan sederhana ya, hanya ini, pen light ya. Pen light ini boleh yang dari merek apapun boleh, yang penting nyala seperti ini. Dan kenapa pakai pen light? Karena dia akan lebih fokus cahayanya menuju ke mata orang yang kita periksa atau pasien. Nah, yang pertama tentu saja sebelum kita memeriksa pasien, kita harus membersihkan dulu badan kita dengan membersihkan dulu tangan kita dengan hand sanitizer atau cuci tangan. Sebetulnya untuk memakai handscoon itu tidak menjadi sebuah keharusan karena ini hanya bagian luar saja. Jadi hanya menggunakan hand sanitizer sudah cukup. Seperti itu ya. Dengan 7 langkah. Lalu kita lanjut lagi. Sebelumnya kita harus melakukan dulu inform consent, yaitu meminta persetujuan dari pasien. Sebelumnya permisi ya, dengan Bapak siapa namanya Pak? Bapak Dimas, umurnya berapa? 21 tahun. 21 tahun. Bapak ada keluhan? Ada. Kenapa Pak? Sakit mata. Oh, sakit mata. Yang sebelah mana sakitnya Pak? Kiri. Sebelumnya ada alergi atau konsumsi obat? Alergi. Ya, mungkin sebelumnya Bapak kena debu atau apa gitu ya. Nah, baik, saya minta izin ya Pak untuk melakukan pemeriksaan dulu ya. Nah, setelah kita melakukan inform consent, selanjutnya kita melakukan inspeksi. Apa itu inspeksi? Inspeksi yaitu melihat. Dengan posisi seperti ini, kita berhadapan dengan pasien sejajar agar lebih memudahkan pemeriksaan. Lalu kita inspeksi bagian dari mata, yaitu bagian dari kontur mata, bentuk mata simetris atau tidak, kemudian apakah ada tanda-tanda radang, apakah ada hiperemis, ataupun ada injeksi atau pelebaran pembuluh darah. Bapak mohon izin matanya dilihat ke saya ya Pak ya. Setelah itu kita lakukan inspeksi ya, boleh dibantu dengan menggunakan pen light. Nah, ini Bapak ini bagus, tidak ada kelainan di mata kanan maupun di kiri. Nah, selanjutnya kita akan periksa bagian konjungtiva. Bagian konjungtiva ini merupakan bagian luar, tapi dia ada di dalam. Jadi untuk memeriksa bagian konjungtiva kita lihat dulu palpebranya. Palpebra itu bagian mana? Palpebra itu bagian kelopak mata sini. Apakah ada tanda-tanda radang? Apakah ada udim atau pembengkakan? Kemudian apakah warnanya itu sama dengan warna kulit di sekitar mata yang lain? Nah, ini bagus ya, kanan dan kiri. Lalu kita periksa konjungtiva bagian inferior atau bagian bawah. Caranya gimana? Kita bisa menarik bagian konjungtiva bagian bawah misi apa ya? Bapak lihat ke atas. Nah, gitu. Nah, di bawah sini kita lihat apakah ada injeksi atau pelebaran pembuluh darah ataupun hiperemis gitu ya, ataupun anemis. Kalau misalnya yang bagus itu adalah konjungtivanya terlihat berwarna pink atau merah dan tidak ada injeksi atau pelebaran pembuluh darah dan juga tidak ada tanda-tanda radang ataupun pembengkakan. Satu lagi ya Pak, saya periksa, mohon izin. Nah, ini juga sama, kondisinya bagus. Lalu kita periksa konjungtiva bagian atasnya atau superior. Pasiennya diminta untuk melihat ke bawah, lalu kita lakukan eversi.
Eversi itu apa? Membalikan bagian konjungtiva yang atasnya, punten ya Pak ya, ke bagian luar. Lalu kita cek. Nah, di sini bagus, tidak ada injeksi, tidak ada infeksi, tidak ada udim dan lain-lain. Satu lagi. Nah, seperti ini. Gimana Pak? Sekarang matanya yang tadi menurut Bapak agak sakit, sepertinya tidak ada Pak. Sudah saya cek. Kemudian setelah itu kita cek skleranya yang terakhir. Sklera itu bagian mana? Bagian putihnya. Nah, bagian putihnya itu warnanya apa? Tuh, Bapak lihat kanan kiri. Ya, pergerakan bola matanya bagus, bersih, warnanya putih. Nah, itu sudah bagus, berarti matanya tidak ada kelainan apapun. Bapak sepertinya normal Pak, matanya tidak ada apa-apa, mungkin udah sembuh mungkin ya kemarin ya. Bapak mungkin sudah melakukan pengobatan atau gimana kemarin? Dikasih kompres sudah bagus. Nah, seperti itu cara melakukan pemeriksaan mata. Nah, sekarang terima kasih ya Dimas sudah menjadi pasien. Silakan duduk kembali. Nah, langkah selanjutnya yang terakhir ya seperti biasa membereskan alat dan mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Lalu Ibu minta tolong kalian untuk mendemonstrasikan ulang nih. Siapa yang mau? Harus ada ya perwakilannya. Terutama nih kebetulan Reva lagi sakit mata. Terus yang di sini lagi nggak sakit mata. Jadi kita bisa membedakan keduanya. Siapa dulu yang mau maju? Boleh? Oke. Ya, silakan duduk di depan. Teman-teman yang lain perhatikan ya, biar kalian juga bisa. Langkah-langkahnya tadi kayak Ibu Andika. Sebelum melakukan tindakan, terlebih dahulu kita menyiapkan alat yang akan digunakan untuk memeriksa pasien. Setelah alatnya disiapkan, kita cuci terlebih dahulu tangan kita dengan hand sanitizer. Oke, setelah semuanya steril, kita lanjut ke pasien. Sebelum melakukan tindakan pengecekan, kita terlebih dahulu komunikasi dulu dengan pasien. Apakah pasien bersedia untuk melakukan pemeriksaan? Mohon maaf Bapak, dengan Bapak Siwo. Ya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan mata. Apakah mata Bapak normal atau memiliki kelainan? Saya rasa saya mempunyai kelainan karena mata saya agak terasa. Apakah Bapak bersedia? Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Oke. Baik teman-teman, di sini saya akan mendemonstrasikan ulang bagaimana pemeriksaan mata. Oke, yang pertama yang paling utama, siapkan alat terlebih dahulu, setelah lalu jangan lupa juga untuk mencuci tangan terlebih dahulu dengan normal. Oke, setelah itu rawat duduk di depan pasien agar lebih mudah untuk pemeriksaan. Selanjutnya jangan lupa untuk pemeriksaan terlebih dahulu. Kemudian dulu saya terawat juga. Berdiri terlebih dahulu dengan pemeriksanya atau kelopak mata. Ada perbedaan ya. Yang Sebelah. sebelah kiri itu ada gabungan. Oke, terus apalagi setelah palpebra? Lihat Bagian konjung. Oke. Dipakai tangan, kamu tarik sebelah sini pakai tangan. Nah, gitu. Lihat ke atas, Bu. Gimana di situ? Normal atau tidak? Yang itu? karena itu ada pelebaran pembuluh darah. Agak bengkak ya kelopaknya. Ya, sekarang bagian konjungtiva inferior.
superior kan yang atas ya. Pasiennya lihat ke bawah. Punten Bu. Dia digituin aja nggak apa-apa kalau misalnya takut. Nah gitu. Bagus, tidak ada, pelan-pelan yang itu. Kalau yang ini ada beberapa pembuluh darah dan merah juga. Terus yang terakhir pemeriksaan bagian. Selera. Oke. Melihat apakah mereka atau tidak. Yang sebelah kiri itu normal ya, jadi untuk yang sebelah kanan merah, berair juga, dan pembuluh darahnya Kelihatan ya. Oke, selesai. Jadi hasilnya gimana? apakah ibu mempunyai alergi, debu atau binatang? Tapi kemungkinan ibu terkena Konjungtivitis. alergen. Ya. Karena ada di sebelah katanya nggak dua-duanya terus ada pemahaman atau Oke, terima kasih ya Si Jen. Langkah terakhir jangan lupa. Tadi kan udah pegang matanya yang ada bengkak. langkah terakhir teman-teman jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih kembali. Terima kasih Si Jen. Oke, tepuk tangan. Bagus ya. Nah, sekarang alhamdulillahirobbilalamin pembelajaran kita sudah selesai. Tapi Ibu ingin sebelum kita menyimpulkan, Ibu ingin kita melakukan dulu ice breaking sedikit. Ya. Oke, kita mulai ice breaking. Dengerin dulu. Aturannya, kamu hitam, kamu hijau, kamu hitam, kamu hijau, kamu hitam. Kalau Ibu bilang hitam, yang hitam harus menepuk yang hijau. Nah, yang hijau kalau bisa harus menghindar. Kalau misalnya yang hijau tidak bisa menghindar, hijau kalah. Begitupun sebaliknya, hijau harus, kalau Ibu bilang hijau, dia harus menepuk yang hitam. Oke, siap? Hitam. Ya udah ulang. Yang hitam harus nepuk yang hijau. Latihan dulu nih. Hijau. Ini belum ada yang kalah udah dapet ininya. Hijau. Siapa yang kena? Iya, kesini. Ulang lagi. 1, 2, 3. Hitam. Satu lagi, paling banyak nanti skornya siapa? Satu lagi ya. Udah, ayo. 1, 2, 3. Konsentrasi. Hijau. Satu lagi. Hitam. Hijau. Sesi terakhir. 1, 2, 3. Konsentrasi. Hijau. Satu lagi. Iya aku. Hijau. Oke. Coba siapa yang paling banyak kena tepuk? Andika. Ini siapa yang paling banyak kena tepuk? Eva. Ya udah, gak apa-apa, ke depan. Coba kamu peragakan dengan tubuh kamu lagu 1 ditambah 1 sama dengan 2. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kalah jadi 4 ditambah 4 kumaha?
4 ditambah 4 sama dengan 8 sama dengan 16. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Penutup ya. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah tiba di ujung acara ya. Kita sudah mau penutup. Di sini Ibu ingin kita bisa menyimpulkan dulu dari masing-masing kelompok, harus ada suara. Apa kira-kira kesimpulan dari pelajaran atau materi yang sudah kita bahas tadi? Mulai dari si Jen. Kesimpulannya, menurut si Jen apa? Mungkin akan menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini itu konjungtivitis adalah mata merah akibat peradangan pada sesuatu yang melakukan permukaan bola mata dan kelopak mata bagian dalam atau yang disebut konjungtiva mata. Oke. Selain itu, seperti contohnya itu gejala itu mata merah, terus gatal, terus mata berair, terus terdapat belek, ada juga pelebaran pembuluh darah. Lalu penyebabnya itu bisa dikarenakan infeksi dan non-infeksi. Kalau infeksi itu seperti virus, bakteri. Kalau yang non-infeksi itu alergen seperti kena bulu binatang, terus debu. Yang terakhir itu sebut sari. Oke, bagus sekali. Kita lanjut lagi kesimpulan selanjutnya dari kelompok sini. Dimas? Kesimpulannya tidak menyentuh mata sebelum mencuci tangan, selalu membasuhkan mata, rutin mencuci tangan dan sabun, merawat dan menyimpan lensa, kontak dan benar. Satu lagi, pengobatannya? Satu lagi, konjungtivitis berarti bisa mengobati, bisa diobati dengan tetes mata seperti occlusion sel mata, dan antibiotik harus digunakan oleh pasien 1 atau 2 minggu. Ya. Jadi ada beberapa pengobatan tergantung penyebabnya. Kalau yang virus itu tidak perlu diobati, yang bakteri itu harus pakai antibiotik, yang alergi dengan obat alergi, seperti itu ya. Sekarang kalian sudah mampu untuk menyimpulkan, berarti kita hari ini sudah bagus, pembelajarannya sudah bisa terserap dengan baik oleh kalian. Lalu Ibu mau minta untuk refleksi selanjutnya, kalian menuliskan emoticon tentang perasaan kalian pada grup WA. Bagaimana pembelajaran hari ini, perasaan kalian, sesuai dengan perasaan kalian di situ kalian. Sekarang sudah melakukan refleksi, lanjut ke kuis. Nah, Ibu ada soal di situ, kurang lebih ada 10 soal, silahkan kalian kerjakan. Waktunya hanya 5 menit saja untuk mengerjakan kuis. Linknya sudah Ibu share di grup ya. Kerjakan dengan baik, nanti Ibu akan lihat nilainya berapa. Untuk materi selanjutnya, kita akan belajar dan bertemu lagi dalam pelajaran Ibu dengan materi mengenai penyakit pada sistem indera, yaitu penyakit otitis media atau gangguan pada telinga bagian tengah ya. Jadi kalian sebelumnya baca-baca dulu, dan jangan lupa nanti di rumah materi ini juga jangan langsung dilupakan. Kalian baca kembali biar kalian mengingat lagi, jadi tidak mudah lupa ya. Selanjutnya kita karena sudah selesai, Ibu minta untuk berdoa ya sebelum pulang. Silakan Andika untuk memimpin doa kembali, yang lainnya untuk membereskan alat-alatnya sebelum pulang. Buku-bukunya silakan dimasukin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya pulangnya. Ya.
Bu, tolong bukain Bu. Apa ini? Suara